yang namanya kita bergaul di dunia butuh yang namanya teman banyak lah. Teman yang boleh dibilang teman, sahabat, atau cuman ya sekedar teman. Gua dari mulai teman, sahabat, saudara, alhamdulillah semuanya bersyukur, puji Tuhan, semuanya memberikan support yang luar biasa ketika gua mau balik lagi ke dunia musik lah, dunia entertainment dan segala macam. Denny Casmala salah satunya, Taras Bistara yang selalu menyemangati gua, Toin Bernadi yang punya Radix Gitar, Syahrani, gitu, Mas Dewa Bujana yang selalu memberikan semangat segala macam ketika gue lagi drop pada saat itu. Gitu, sampai akhirnya gue tour sama Slank, dapat kerjaan menjadi MC di turnya Slank. Selama tur ini kalau sarapan pagi di hotel atau gue lagi ngapain di hari yang lagi libur di kota tertentu nggak ada segala macam, gue suka ngobrol sama Ivanka. Karena Ivanka berteman sama gue dari dulu, bahkan almarhum istri gue adalah sahabat baiknya Ivanka. Jadi sering ngobrol gue sama Ivanka, dan Ivanka banyak banget memberikan sharing lah. Gue sharing ke dia sharing ke gue. Dari situ gue mengambil nilai-nilai positif yang Ivanka ngobrol sama gue. Misalkan sesimpelnya bersyukur itu tadi, atau ada ini apa yang segala macam menyemangati gue untuk kembali berkarya dan segala macam. Di saat tur Slank ini, ya kita nggak tahu. Kan gue bilang tadi, semua jalan hidup manusia sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Di saat tur Slank ini, gue bertemu bersama Danar Laksana. Danar Laksana ini adalah basisnya Kausa. Dia adalah stage manager untuk event itu, untuk event turnya Slank. Nyeletuk perkataan dia yang bilang, "Om, ngeband yuk sama gue." Hah? Ngeband sama lu? Emang lu bisa ngeband? Secara jenggotan, celana ngatung, wah gue pikir lu hijrah pen, kayak gini bentuknya gitu. Oh enggak, gue menyantai gini-gini segala macam. Tapi gue masih mikir lagi, gue bilang tadi kan, tertati-tati gue, kayak gak yakin. Jadi ntar deh gitu. Kota ketiga, kota keempat, gue tuh ada 26 kota. Sampai melewat kota kelima, keenam, baru gue ngomong, iseng deh yuk ngeband yuk gitu. Ya udah bikinlah satu lagu, akhirnya gue bikin lagu berdua dia. Jadi bingung mau nama bandnya apa, akhirnya terciptalah nama Kausa di saat itu. Yang artinya penyebab terjadinya suatu kejadian. Itulah Kausa artinya. Nah akhirnya dari situ gue langkah lagi pelan-pelan. Punya band lagi, Super Glad. Belum gue hubungin nih, sama sekali gak ada yang tahu di mana rimba gue pada saat itu. Gue udah punya band lagi gitu. Mas Giok sendiri gak tahu? Gak tahu, satupun dari Super Glad gak ada yang tahu. Taunya Super Glad ketika gue di Kausa merilis video klip. Dang nongol Wacana dan Rencana di YouTube featuring Syahrani. Pak nongol si Giok, loh kok Buluk ngeband lagi nih. Dia ngeliat gitar gue Radix Gitar, karena gue disupport sama Radix Gitar sama Mas Toin. Dihubungin lah Mas Toin sama Giok, "Mbah, si Buluk udah ngeband lagi." "Nah kita gimana ini Super Glad nih?" Iya lah, dari situlah singkat cerita akhirnya gue ketemu sama Giok, ketemu sama Akbar, ketemu sama Dadi. Yang akhirnya gue memutuskan lagi untuk, yuk gue berkarir lagi deh berlo. Tapi yang bener ya, gue pengen begini-begini. Oke sip, dia salaman, pelukan. We are brothers, rilis lah Super Glad kembali. Setuju atau enggak Indonesia darurat broken home? Kalau tahun 90 gue setuju, friend. Kalau tahun 90-an ya, karena boleh dibilang era 90-an banyak sekali orang-orang broken home. Banyak teman-teman gue yang broken home yang akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal bodoh. Ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya kabur dari rumah, ada yang kaburnya dia berhasil menjadi seseorang, ada yang kaburnya jadi gelandangan, ada yang kaburnya jadi narkoba, dan ada yang kaburnya jadi bandar putau pada saat itu, macam-macam deh pokoknya. Tapi kalau di tahun 2000-an sekarang, apalagi 2020 ya, ini pra-milenial menuju ke apalagi nggak tahu nanti ke depannya. Buat gue sekarang banyak teman gue, termasuk gue juga, maksudnya banyak temen gue yang pisah dengan istrinya. Tapi anaknya tetap bisa bertemu dengan dia, istrinya pun tidak bisa bertemu dengan dia. Bahkan dua-duanya saling menyayangi. Kadang-kadang bapaknya ngajak nonton anaknya, nonton konser, ibunya segala macam. Jadi masih ada hubungan baik. Jadi kalau sekarang mungkin untuk anak-anak broken home banyak banget tools, banyak banget wadah yang bisa
dijalanin untuk kreatifnya sendiri, untuk kreativitasnya sendiri. Kalau dulu anak-anak broken home mau ngapain, ngamen jatuhnya ya kan. Mungkin kalau tahun 90-an orang mencari kesenangan kalau misalkan dia broken home, putus asa dan segala macam, mencari kesenangannya dalam hal-hal negatif banyak ya. Sebenarnya tahun 2000 sekarang juga hal negatif masih banyak, friend. Nah, mungkin kalau sekarang teman-teman ada yang mungkin punya permasalahan di rumah, yang tidak betah di rumah, melihat pertengkaran kedua orang tua, nggak nyaman. Bukan gue mengajari ya, dan bukan gue menggurui. Sekali lagi ditanda serukan, gue tidak mengajari. Banyak banget kesempatan yang bisa lo lakukan di tahun ini, dalam arti banyak hal yang berguna yang bisa lo lakukan tanpa harus ada bantuan dari orang tua gitu. Jadi lo bisa mandiri, dalam arti ya bisa dagang online yang bisa menghasilkan, friend ya. Di TikTok lah seenggaknya, di TikTok aja lo bisa menghasilkan, dalam arti apa yang berguna dari TikTok, dari YouTube channel kayak gini-gini lo bisa buat gitu. Selama lo niat, lo punya niatan yang baik, selama lo punya niatan yang positif, bahkan mungkin lo punya niat negatif, mungkin di TikTok lo kan jual seksi, ya kan? Selama itu tidak pornografi, gue rasa akan menjadi ya it's your pleasure, jadi kesenangan lo sendiri, kesenangan yang bisa membuat hidup lo lebih nyaman, sehari-hari lo lebih nyaman, hingga akhirnya lo bisa menemukan jati diri lo yang gue nggak butuh bantuan orang tua, bahkan kalau bisa lo membantu orang tua lo. Broken home, masa depan suram. Nggak juga sih. Kayak gue bilang tadi, ketika lo kabur dari rumah, ada dua jalan pilihan kan, kiri atau kanan. Kiri kegelapan, kanan mungkin jalan yang lebih baik, lurus. Kelewat lurus susah juga, friend. Gitu. Nah, akhirnya lo memilih mana jalan yang menurut lo baik kan, gitu. Ya, kalau memang saran gue, pilihlah jalan yang bisa membuat lo ketika lo keluar rumah, pilih jalan yang baik dan buktikan buat orang tua lo kalau lo bisa hidup sendiri. Gue pernah punya asisten gue ini orang Makassar, tinggal bareng gue di rumah, curhat tiap hari tentang, manggil gue ayah, ya bapakku nih begini ayah, dia tidak begini, tidak diakui sama bapaknya, segala macam. Tapi jawaban gue ke dia cuma satu. Gue bilang Coy aja namanya. Coy, lu buktiin ketika lu keluar dari rumah, lu balik ke rumah lu sukses. Iris kuping gue, bapak lu akan nerima lu lagi kalau memang lu bukan buktikan kayak gitu. Tapi semuanya ada di lu. Ya kembali lagi ke lu orang nih, semuanya ada di lu. Semua jalan-jalan keluar yang ingin lu buktikan kepada kedua orang tua lu atau kepada siapa yang ingin lu buktikan, buktiin kalau lu bisa. Jadi buat gua, anak broken home gak punya masa depan, tergantung dari si anak broken home itu milih yang gelap atau milih yang benar. Kalau lo mau milih yang gelap ya silakan, gitu ya, terima juga resikonya kayak gitu. Set atau social D? Jauh social D, nggak ada Toto Rancid gua, social D semua segini sini. Terbukti. Oke, Metallica atau Megadeth? Wah berat nih, Megadeth. Kenapa tuh? Buat gua secara musikalitas, pada saat itu memang gue ini boleh dibilang apa ya? Dilematis. Gue demen Metallica, tapi kenapa mengeluarkan Dave Mustaine pada saat itu? Jadi ketika itu gue akhirnya lebih prefer ke Megadeth, karena buat gue Dave Mustaine tuh anjing, ini salah satu frontman gitu. Nah tapi memang nggak mungkin ada dua frontman dalam sebuah band ya. Akhirnya dengan dia buat Megadeth dan dia buat Metallica. Pada saat itu era gue muda, sok-sokan. Kan banyak yang milih Metallica, gue mah Megadeth. Gitu-gitu buat gitu doang aja gue sebenarnya. Tapi secara genre mah ya buat gue sama-sama aja gitu. Cuman ketika Megadeth merilis So Far, So Good, So What, gue fix langsung Megadeth. Anjing ini keren. Pantera apa Anthrax? Anthrax. Antisocial walaupun bukan lagunya Anthrax ya. Anthrax buat gue lagu yang anthemic gitu. Pantera, gue ngefans Philip Anselmo juga masalahnya. Jadi boleh dibilang dua-duanya oke. Cuman buat dengerin secara rutinitas, gue lebih sering dengerin Anthrax, bahkan lebih sering ngulik lagu Anthrax ya. Ya kan. Jadi lebih nyanyi secara anthemicnya.
Jadi riff-riffnya Anthrax ada yang masukin ke Kausa nggak? Nggak ada, antisosial. Yo renti sosial, dedet, wacanamu. Nah, kamu Oke. Jim Morrison atau Kurt? Jim Morrison. Sebenarnya gue dua-duanya tidak terlalu mengikuti ya. Jim Morrison lebih diikuti sama Giok, basis gue. Kurt Cobain di era Nirvana besar, Seattle lagi menggila di Indonesia, gue lagi seneng country pada saat itu. Jadi ketika Nirvana lagi gede, gue malah lagi dengerin Johnny Cash. Telat gue dengerin Johnny Cash-nya. Kayak gitu. Jadi gue tidak mengikuti dua-duanya. Cuman dua-duanya gue suka. Gue salut sama kehidupan mereka yang sangat sex, drugs, and rock and roll itu. Tapi kalau disuruh milih Jim Morrison atau Kurt Cobain, ya Jim Morrison sih. Lebih puitis. Tapi yang milih Kurt Cobain, jangan tersinggung. Ini kan cuma suka-sukaan doang. C, apa kabar C? C Cupu Manik. Oh, C juga suruh milih Jim Morrison atau Nirvana, bingung taruhan sama gua. Masa? C, coba C. Milih mana lo, Jim Morrison atau Kurt Cobain? Ya, Kurt lah. Oke, terakhir Super Glad atau Kausa? Dua-duanya satu kesatuan. Karena gue bikin tour pun sampai kemarin itu boleh dibilang berhenti gara-gara pandemi. Itu kita lagi tour Super Glad versus Kausa. Gue bikin konsep tour ini. Kenapa lo selalu perhatiin? Kalau lo pada merhatiin Super Glad atau Kausa, tidak pernah lebih dari 1 bulan jarak promo kita berdua. Super Glad merilis Rockaholic Revival kemarin, ya kan? Kausa merilis Strata Setara. Super Glad merilis merchandise bulan lalu. Kausa merilis Una in Peppertum bulan ini. Gue selalu bulan depan Super Glad akan merilis merchandise lagi. Aku kira aku gila. Kausa merilis film pendek. Jadi gue selalu bikin selang-selingnya berbarengan. Supaya kenapa? Supaya gue gak ribet buat promo cuy. Gue promoin dua-duanya barengan. Makanya gue bikin Super Glad versus Kausa. The First World Fight Gigs. Kemarin harusnya jalan tuh Cianjur, Bandung, Tasik, Cirebon, Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Bali. 11 kota harusnya. Baru 2 kota, dia datang corona. Goodbye. Sampai tahu kapan lagi kita jalan lagi nih. Harusnya gue lagi jalan itu. Jadi ini pun tantangan buat gue. Kenapa? Karena si Super Glad versus Kausa itu, gue harus manggung dengan 2 orang yang berbeda. Seorang buluk akan dipecah 2. Satu menjadi buluk yang sangat sok-sok cool, gahar, teriak-teriak. Satu buluk yang fun, wah yang lucu dan segala macem. Gua harus kelar Kausa manggung, ya kan? Kausa selesai manggung, brek. Gua langsung bilang manajer gua, bawa gua ke mobil. Bukan gua sombong. Kenapa? Gua harus nonton Mr. Bean sama Dono Kasino intro di mobil, friend. Kenapa? Ketika gua main sama Super Glad, gua senyum. Jadi gua selama di mobil nonton Mr. Bean, gua ulang-ulang, Jadi gua naik ke atas panggung sama Super Glad, gitu. Karena kan tadi, kostum udah pasti diganti. Dandanan diganti, kostum diganti, mood diganti. Itu PR-nya ketika gue selesai sama Kausa, abis marah-marah. Kan gak mungkin kita gue naik sama Kausa malam. Kan gak mungkin, kalau naik sama Super Glad gue akan kayak gitu, gak mungkin. Terus gak mungkin juga ketika gue naik sama Kausa, lagunya Jangan Diam, Hantam. Coy, apa kabar coy? Lagu ini, Jangan Diam, Hantam. Kan mungkin gitu kan. Jadi gue harus pisah itu. Nah itu PR buat gue, tapi akhirnya gue mencoba. Baru 2 kota. Kelar. Beda-beda sih orang kalau mau ganti mood ya gitu. Kalau gua pribadi, karena ini dalam konteksnya panggung, gimana cara mood gua bisa senyum lagi. Kayak gua bikin lirik aja. Gua butuh lirik cinta. Gua harus dengan film. Kalau gua nonton nih sehari 2 hari sebelumnya, gua nonton film drama, terus bahkan drama Korea yang gua nggak ngerti gua nonton tuh. Terus gua nanya ke anak tiri gua, maksudnya apa sih nih? Jadi si ini gini. Oh, gitu. Gue nonton film-film drama yang romantis dan segala macam. Untuk gue bisa nulis lagi, menulis sebuah kata aku cinta tuh gak gampang untuk lo nulis gitu doang. Biar ada nyawanya tulisan aku cinta, cuman aku cinta kamu doang mah gampang. Tapi ada nyawanya, itu susah. Akhirnya, ya itu gue nonton film-film drama dan segala macam. Mentwist dari Kausa ke Super Glad pun, gue cuma punya waktu 1 jam. Kenapa? Karena Kausa manggung, serta Kausa ada band satu lagi untuk jeda menuju Super Glad. Band ini hanya main 1 jam. Jadi gue butuh 1 jam untuk nonton Mr. Bean, walaupun dia yang diulang-ulang, masang gigi balik-balik dan segala macam. Buat gue lucu. Abis itu gue nonton film-film lucu. Gue nonton postingan-postingan temen gue tuh, basisnya Riot Cup, si Orbis suka posting-posting video-video singkat yang lucu-lucu. Gue ketawa-tawa hahihi lagi gitu. Akhirnya gue
naik ke atas panggung sudah dengan fun, udah dengan senyum kayak gitu. Jadi akhirnya gua bisa mentwist mood gua yang tadi lagi marah-marah dan segala macam. Karena sebelumnya 1 jam sebelumnya gua udah marah-marah. Coba lu habis marah-marah. Habis marah-marah lu langsung senyum. Jago lu, jago. Iya kalau bisa. Kecuali pemain sinetron ya gitu. Jadi men-switch atau men-twist mood itu penting ya. Penting. Masing-masing caranya. Ya, kalau gua sih lebih kayak nonton segala macam. Coba deh lu pacaran. Gua kasih trik ya. Iseng. Lu pasang remaja yang lagi berantem. Ya kan? Habis itu suruh cewek lu nonton film drama yang romantis kalau pas berantem. Dan lu pun nonton film drama yang romantis. Taruhan sama gue, besok lu bayaran. Tes. Yang saling sayang drama romantis yang menurut lu apa? Itu siapa sih? Titanic. Nah, lu tonton deh. Gitu. Apapun filmnya. Lu bilang aja sama cewek lu, kita kalau kayak gini terus jadi berantem terus nih. Udah gini deh. Kamu nonton film ini ya, aku nonton film ini ya. Besok kita cerita berdua. Bayaran lu, gue jamin. Dilan. Nah, Dilan kayak lu tonton. Gitu. Nah, berarti film luar negeri sepanjang masa, dalam negeri sepanjang masa. Buat gue film luar negeri sepanjang masa satu aja nih. Yes. Dua. Masing-masing 2. Kalau film romantis Somewhere in Time yang main Christopher Reeve yang jadi Superman. Percintaan dari 2 orang sepasang manusia yang berbeda jarak dan waktu, berbeda tahun. Ini film sedikit fiksi. Hampir mirip sama Shore Lake, Sandra Bullock sama Keanu Reeves. Gue lupa itu pokoknya judulnya. Serendipity juga bagus buat gue. Terus kalau film actionnya, jarang gue tonton film action. Itu adalah film bule. Kalau film Indonesia, buat gue Ada Apa Dengan Cinta Pertama. Kenapa? Karena ada gue nyanyi di situ. Lo kalau tahu yang adegan berantem Nicholas digebukin, itu ada yang nge-rap kan, so what, no further reason, you can produce retribution, die. Itu suara gue, friend. Ada gue di situ sekali. Kita jadi pas band ya. Beda. Judulnya Truly Madly Deeply Hate You, ada di soundtracknya. Buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang dimanapun berada, istilah broken home itu buat gue udah silang, friend, sekarang, friend. Broken home is not broken dream. Gak perlu lu tutup mimpi lu. Masih terbuka jalan yang luas. Semangat, sukses selalu dan yakin. I love you.